Saya ingin tahu siapa sih semua pemain yang saya pilih. Pemain-pemain yang ada sekarang adalah pemain-pemain yang punya integritas. Saya tahu persis siapa Marinus dan saya tahu persis bagaimana memperlakukan Marinus. Bekerja di tim nasional berbeda bekerja di klub. Kalau di klub adalah pekerjaan profesional murni untuk mencari penghasilan. Kalau di tim nasional banyak para pelatih-pelatih di klub yang tidak memberikan kesempatan walaupun status dia itu dulu pemain tim nasional. Kalau naturalisasi, saya pikir saya tidak akan merekomendasikan naturalisasi. Sama sekali nggak ya? Tidak akan. Target selanjutnya itu apa sebetulnya yang kalau boleh yang diangan-angankan oleh Coach Indra gitu? Sobat Medcom, publik Indonesia sedang berbangga karena PSSI U22 baru saja menjuarai Piala AFF U22. Salah satu sosok yang menghadirkan kebanggaan kita ini ialah Coach Indra Safri. Apa pandangan Coach Indra Safri terhadap klub yang dia bina dan apa target-target selanjutnya setelah juara Piala AFF 22 dan kini sedang mengikuti kualifikasi Piala Asia? Lalu, apa pula komentar Coach Indra Safri terhadap para banyaknya pemain-pemain naturalisasi di Republik ini? Yuk simak pembicaraan kita kali ini dengan Coach Indra Safri. Yuk ikuti saya. Sobat Medcom, di sebelah saya sudah hadir legenda hidup sepak bola Indonesia, pelatih sepak bola di kelompok umur, Coach Indra Safri. Coach Indra, Ya, pertama selamat dulu. terima kasih. Kelompok umur AFF U22 berhasil menjuarai AFF ya. PSSI U22 menjuarai Piala AFF. Lalu sebelumnya Coach Indra juga mengantarkan U19 juga sebagai juara AFF. Ya. Nah, ini prestasi yang luar biasa di tengah keringnya prestasi kita. Coach Indra sudah puas dengan itu? Ya, pertama tentu bersyukur ya, alhamdulillah ada 2 trofi yang kami persembahkan untuk PSSI untuk bangsa ini. Sebagai profesi pelatih, tentu saya ada kepuasan di dalam bekerja, ada hasil. Tetapi apakah ini sudah puas dalam arti kata yang sebenarnya belum. Kenapa? Tentu sebagai seorang pelatih saya ingin bekerja lebih baik lagi dan proses-proses yang saya lalui, terutama proses kepelatihan saya yang dimulai dari tim nasional U12, U16, U17, U18 dan U19 2 periode dan sekarang U22, dan saya rasa proses itu akan membuat saya untuk bisa berbuat lebih baik ke depan. Target selanjutnya itu apa sebetulnya yang kalau boleh yang diangan-angankan oleh Coach Indra gitu? Sesuai dengan kerjasama kami dengan federasi bahwa target yang utama nanti adalah kita lolos ke kualifikasi Piala AFC supaya bisa nanti menjadi 16 besar Asia. Dari 16 besar Asia itu nanti kita akan ikut untuk memperebutkan 4 tiket ke Olimpiade, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 4. Target yang kedua yang untuk saya sangat saya impikan, karena dari tahun 1991 kita belum pernah satu keping emas sepak bola pun kita dapat di SEA Games. Di SEA Games. Maka oleh sebab itu nanti di Filipina saya akan mencoba bagaimana nanti cita-cita kita untuk dapat medali emas bisa kita wujudkan. Nah, ini kan U22 kemarin kan kesannya dadakan ya. Nah, kesannya dadakan, tetapi Coach bisa mengantarkan tetap menjadi juara untuk AFF. Resepnya apa itu, Coach? Resepnya pertama tentu proses ya. Karena terus terang pemain-pemain yang di U22 sekarang bagian besar adalah pemain-pemain di tim nasional U19. Yang dulu Coach tangani juga? Yang dulu saya tangani juga. Terus yang kedua, banyak pemain-pemain yang juga muncul dari kompetisi-kompetisi yang dilakukan oleh PSSI. Yang ketiga yaitu saya punya banyak pengalaman dalam meramu tim nasional dengan pengalaman saya yang saya sebutkan tadi, dan akhirnya itu bisa menjadi modal saya untuk membangun tim lebih cepat dan lebih
bisa berprestasi. Jadi sekarang formulanya sudah ketahuan lah ya, ibarat meracik sebuah menu. Ya. Mungkin waktu U19 Coach Indra Safri harus belusukan sampai ke daerah-daerah terpencil, mencari talent-talent baru gitu kan. Ya. Nah sementara sekarang sudah mulai berani muncul gitu ya. Ya, atau seperti itu atau gimana? Berkat kompetisi ya, yang dilakukan oleh PSSI. Jadi PSSI juga saya pikir makin lama juga makin baik dalam membuat suatu kompetisi, terutama kompetisi usia muda. Oh, kompetisi usia muda kan selama ini sering mendapatkan kritik kan dari para pengamat sepak bola, mungkin juga ex pemain dan seterusnya, yang selama ini kurang diperhatikan. Ini mulai kapan sebetulnya mulai kompetisi kelompok muda ini? Saya lihat dari 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ya. Makanya ada namanya Elite Academy setiap peserta kompetisi Liga 1. Ya, itu harus punya gitu. Harus punya dan wajib, dan itu yang sekarang berkumpul pemain-pemain terbaik dan di situ ada kompetisi usia 16 dan usia 19. Jadi sebetulnya apapun prestasi itu dirintis dari kelompok usia muda. Benar. Benar. Tahun lalu kalau coach masih ingat dalam wawancara dengan saya juga di program juga ini Newsmaker ini, coach mengatakan Jepang, mencontohkan Jepang. Nah, blueprint sekarang kira-kira kita dengan Jepang sudah mendekati atau bagaimana? Kalau dengan Jepang bandingannya tentu masih tertinggal ya. Tetapi kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Jepang, bahwa penting suatu program jangka panjang. Seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa Jepang itu ingin juara dunia itu tahun 2050. Berarti begitu panjangnya proses yang dilalui untuk mencapai suatu prestasi tertinggi. Dan itu yang harus sebenarnya dicontoh atau ditiru oleh federasi kita. Tidak bisa prestasi itu dilakukan dengan instan. Saya pribadi misalnya, saya bukan ujuk-ujuk bisa melatih tim nasional U22, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ada proses yang bertahap di situ, yang proses itulah yang pengalaman itulah yang membuat saya seperti sekarang. Jadi artinya kalau nanti berproses tiba-tiba suatu saat nanti disuruh melatih yang lebih tinggi lagi, artinya klub senior harus siap juga dong. Oh tentu karena proses ini sudah saya lalui dengan baik dan dengan segala dinamikanya. Iya, nah dengan situasi kisruh di federasi yang sekarang soal pengaturan skor dan seterusnya, persiapannya terganggu nggak? Pertama, U23 ini? Tidak terganggu. Kenapa? Karena memang di luar dari apa yang dilakukan oleh tim Satgas ya, karena para pemain-pemain pun secara diam-diam pun saya juga menginterogasi mereka dan mewawancarai mereka, dan saya menggali banyak informasi tentang mereka. Dan saya pikir pemain-pemain yang ada di tim nasional U22 ini adalah pemain-pemain yang terlepas dari masalah tersebut. Nah, dalam wawancara juga tahun lalu kalau tidak salah coach juga mengatakan bahwa integriti itu menjadi spirit dan integriti itu menjadi yang penting. Nah, itu di U19 coach berani menggaransi lah. Nah, kalau di U22 bagaimana? Ya, sebenarnya itu yang membuat tim ini juara. Jadi pemain-pemain yang ada sekarang adalah pemain-pemain yang satu punya integritas dan punya dedikasi, punya fighting spirit. Dan saya selalu membangun tim dengan menganalogkan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan ibadah. Kalau pekerjaan ibadah itu ngaturnya lebih gampang. Coba ada 2 mobil, yang satu mobil adalah para pebisnis, yang satu mobil ada orang mau pergi umroh, lebih gampang nih umroh. Karena ini tujuannya ibadah. Tapi kalau tujuannya ekonomi, itu sulit, pasti saling sikut. Ini yang saya tanamkan, kita tujuannya adalah ibadah untuk memberikan kebanggaan kepada keluarga kita, kepada bangsa dan negara. Nah, termasuk mengatur kan ini anak-anak mudanya. Coach punya pengalaman di U19, tetapi di U22 kan agak sedikit lebih dinamis lagi. Misalnya ada sosok-sosok misalnya yang dulu dikenal sangat temperamental di lapangan. Marinus misalnya, Wanewar, kemudian Sadil Ramdhani pernah membuat insiden yang tidak perlu. Tapi sekarang kan sudah ada perubahannya. Banyak kalangan memuji misalnya Marinus sekarang lebih calm, lebih tenang. Itu gimana caranya itu? Pertama, dalam memilih pemain selain dari integritas tadi, saya perlu banyak informasi tentang pemain.
Saya tahu persis bagaimana informasi kesehatan mereka. Saya nggak mau pemain-pemain yang kita rekrut, pemain-pemain yang bermasalah secara kesehatan. Yang kedua, saya ingin tahu siapa sih semua pemain yang saya pilih. Saya lakukan psikotes, makanya dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Dr. Jorum Messer yang melakukan psikotes terhadap semua pemain. Karena saya ingin tahu siapa sih pemain ini sebenarnya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kita harus memperlakukannya. Karena kalau semua informasi tentang pemain itu kita dapat, baru kita pilih dan kita akan gampang untuk memperlakukan mereka. Termasuk tadi Marinus. Saya tahu persis siapa Marinus dan saya tahu persis bagaimana memperlakukan Marinus. Termasuk kesehariannya gitu ya? Keseharian, informasi soal itu ya? Informasi tentang semua tentang Marinus saya tahu. Sehingga treatmentnya tepat. Ya. Nah, dan sekarang Marinus sudah lebih calm, tidak gampang terprovokasi. Bahkan lebih baik dari saya dia. Gitu ya. Emosinya lebih stabil ya. Lebih stabil. Nah, kalau Sadil Ramdhani gimana? Ya sama, Sadil juga makin lama makin dewasa dan saya bicara dengan dia banyak hal-hal yang harus dipelajari, tidak hanya belajar sepak bola, hampir ke semua pemain. Belajar kehidupan jauh lebih baik. Ya, setiap hari harus belajar dari teman, belajar dari lingkungan, belajar dari siapapun. Supaya nanti saya pingin pemain sepak bola yang beretitude, yang bisa jadi model, yang bisa jadi rule oleh generasi-generasi sebayanya. Nah, ada satu lagi, ini yang umumnya juga terjadi di kalangan kita. Ya. Ketika dia junior, ketika dia di level sampai kelompok umur, prestasinya luar biasa, fighting spiritnya luar biasa, tetapi begitu naik ada star syndrome. Ada yang menyebut seperti itu kira-kira. Nah, apa yang Coach Indra sampaikan kepada generasi-generasi di kelompok umur ini? Ketika misalnya Egy lah, Egy kan paling nggak sekarang sudah menjadi bintang dan sudah mendapatkan kesempatan untuk bermain meskipun beberapa menit di Lesia Dangs. Nah, paling tidak pasti ada lah secara psikologis begini, misalnya star, oh saya sudah bintang nih, mungkin agak lebih malas-malasan atau bagaimana cara ini? Terima kasih Mas Komar, itu yang selalu saya ingatkan para pemain. Pakailah ilmu padi, saya bilang, makin berisi kita harus makin merunduk, dan saya selalu memberikan wejangan kepada para pemain. Dan banyak pertanyaan ke saya, kenapa dia di usia muda bagus tapi di senior dia kok menurun? Ada dua alasan. Satu, memang anak itu sendiri yang berubah, yang Mas Komar khawatirkan tadi. Yang kedua, masalah teknis. Banyak para pelatih-pelatih di klub yang tidak memberikan kesempatan walaupun status dia itu dulu pemain tim nasional misalnya. Jadi begitu dulunya dia jadi pemain klub, jadi klub. Di klub, begitu di klub tidak dapat kesempatan. Dan itu banyak pemain-pemain yang ada sekarang itu di klubnya tidak dapat kesempatan kemarin. Dan akhirnya kita panggil mereka dengan kondisi yang tidak siap. Menit bermainnya kurang di klub. Sangat kurang. Nah, itu sudah dikoordinasikan dengan federasi, dengan klub-klub? Ya, ini kemarin kami dengan Coach Simon memanggil para pelatih-pelatih untuk bisa bersinergi bagaimana dengan program kita, karena bagaimanapun klub harus mensupport program-program tim nasional. Oleh sebab itu ke depan kami akan selalu berkomunikasi dengan para pelatih klub. Kemarin kan diterima Pak Jokowi, diterima Presiden. Apa sih yang diwejang oleh Pak Jokowi terhadap Coach Indra dan adik-adik kita ini? Ya, pertama beliau mengapresiasi atas prestasi ini dalam keadaan situasi sepak bola yang selama ini tidak ada prestasi dan sebelumnya ada U16, tapi setelah itu ada gonjang-ganjing di federasi kita dan beliau terima kasih. Dan untuk saya pribadi juga beliau bilang selalu pengabdi dan selalu bekerja untuk sepak bola Indonesia. Dan kalau memang perlu belajar, silakan belajar dan disampaikan kepada Pak Menpora. Dan saya juga berkeinginan menghimbau semua pelatih-pelatih lokal kalau bisa diberdayakan kepada Pak Presiden karena potensi-potensi pelatih lokal di Indonesia sungguh sangat bagus sekali. Artinya pemerintah siap untuk memfasilitasi apabila ada pelatih siapapun yang ingin meningkatkan kemampuan ya? Beliau sendiri yang menyampaikan. Beliau sendiri langsung menyampaikan dan itu berarti garansi ya, garansi bagi tim ini untuk maju. Nah,
sekarang di tim senior kita Ya. saksikan ada banyak pemain naturalisasi. Nah, ada ya meskipun ini lazim di beberapa negara, tetapi ada yang bilang Coach Indra ini agak sedikit alergi katanya dengan naturalisasi. Benar apa enggak Coach itu? Mungkin tidak saya aja, ya. Mungkin tidak saya aja, tapi Beberapa ya, ada beberapa masyarakat juga. masyarakat ya juga lazim memang naturalisasi dilakukan, tapi bukan seperti negara yang sebesar kita. Kalau misalnya Filipina, Timur Leste, yang tradisi sepak bolanya belum gitu ya. yang untuk nyari orang main bolanya susah. Itu mungkin dimaklumi lah. Tetapi untuk Indonesia yang bangsa sebesar ini, yang potensi sebesar ini, saya pikir sayang kita melakukan kebijakan yang seperti itu. Kenapa? Satu, bisa melemahkan semangat anak bangsa sendiri. Karena kesempatan itu pasti sangat berkurang. Karena kita ingin mencari jalan pintas. Percayalah, tidak akan bisa prestasi dicapai dengan tanpa proses. Tidak akan bisa dicapai dengan cara-cara yang instan seperti itu. Dan saya sangat yakin itu. Tetapi ayo semua pelatih yang ada di Indonesia, jangan juga hanya mengeluh, siapkan para pemain-pemain supaya naturalisasi nggak ada gitu. Gitu. Tapi di kelompok umur U22 sekarang Ezra Walian sudah bergabung. Saya bikin statement memang, saya tidak akan menaturalisasi orang atau pemain kalau misalnya ada saya butuh striker, tapi striker itu masuk saat saya pegang tim saya naturalisasi. Tetapi beda dengan status Ezra. Saya datang ke tim nasional 22, status dia adalah warga negara Indonesia. Untuk tim nasional, setiap warga negara Indonesia wajib dan punya hak menjadi pemain tim nasional. Jadi ketika coach masuk dia sudah WNI. WNI. Ya, betul. Dia Jadi punya hak. Punya hak Dia ya. punya hak. Dan itu Coach Indra berikan Welcome. kesempatan. Welcome saya. Dan Ezranya sudah bergabung mulai hari ini kan ya? Barusan dia hadir tapi belum ketemu saya. Oh, belum ketemu Belum ya? ketemu, baru berapa menit dia mendarat sama Egy. Ya. Tapi ingat, tetap yang menentukan terpilih tidak terpilihnya kualitas. Saya tidak mau tahu apakah dia dari klub lokal, apakah dia klub luar. Internasional ya. Yang menentukan adalah kebutuhan tim kita. Jadi sebetulnya tidak ada cara instan dalam sepak bola. Betul, Mas Komar. Nah, dan di beberapa negara juga sistem naturalisasinya berbeda ya. Itu kan model-modelnya. Nah, kira-kira sebetulnya kalau kita boleh menjiplak atau katakanlah kita melihatlah, itu mana sih yang ideal sebetulnya untuk di kira-kira bisa kita tiru gitu? Kalau naturalisasi, saya pikir saya tidak akan merekomendasikan naturalisasi. Sama sekali enggak ya? Tidak akan. Enggak. Yang harus diperbaiki di sepak bola Indonesia adalah bagaimana sistem pembinaan sepak bola yang berjenjang dengan waktu yang bertahap itu dilakukan. Yang kedua, dengan memperbanyak para pelatih. Yang ketiga, meningkatkan kualitas para pelatih. Itu yang paling penting. Dan juga memutar kompetisi di setiap kelompok umur. Dan itu memang butuh waktu dan butuh proses untuk kita bisa nikmati. Saya pernah bertanya kepada Coach Indra, kapan kira-kira Indonesia betul-betul bisa, katakanlah tadi, ikut menjadi bagian dari Piala Dunia misalnya. Ya. Kira-kira berapa butuh waktu lagi? Iya. Kalau semuanya dilaksanakan secara konsisten kira-kira. Iya. Kita juga jangan selalu pesimis. Mungkin karena Jepang 2050 harus juara dunia, kita belum tentu. Mungkin kita bisa lebih cepat dari Jepang. Karena kultur Jepang itu sumo. Kalau kultur kita, kultur sepak bola. Memang potensi sepak bola kita banyak. Jadi jangan juga nanti kita menyamakan Jepang 2050, kita harus 2100, enggak juga. Ya kan? Bisa lebih cepat. Lebih cepat asal dapur kita, federasi kita betul-betul membuat grand design untuk bisa mencapai prestasi. Contoh soal ini, U22 dengan waktu sebulan. Kan orang berpikir harus 3 bulan, harus 4 bulan. Tapi bisa kita percepat. Itu. Kenapa? Karena bukan saya yang hebat, tetapi pemain-pemain yang ada itu memang menunjang untuk kita berprestasi. Nah, jadi potensinya yang yang luar biasa, yang kemudian potensi itu dimanfaatkan. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen. Kita sudah membuka pertanyaan dari netizen kepada Coach Indra dan banyak sekali responnya. Tetapi hanya beberapa pemirsa yang
kita ini. Yang pertama dari Ed Sandi Pahlevi. Nah, ini pertanyaannya begini, Coach. Ya. Apa target berikutnya? Dan apakah Coach sudah nyaman mengurus timnas muda dengan manajemen PSSI sekarang? Ya, target seperti yang kami sampaikan tadi, satu, lolos kualifikasi Piala Piala AFC Asia, yang oke. untuk menuju Olimpiade tadi. Ya. Yang kedua, di bulan Desember di Manila, medali emas SEA Games. SEA Itu Games. target yang bebankan kepada kami. Ya. Terus Dan pertanyaan yang kedua, nyaman. apakah nyaman? Timnas Sangat muda. nyaman. Saya nyaman, ya, nyaman dalam arti kata semua persiapan berjalan lancar, Kepercayaan penuh. kepercayaan penuh tanpa ada intervensi, Ya, dan ya. itu saya pikir cukup untuk saya. Nah, recok-recokan nggak ada ya? Titip-titip nama Oh, tidak ada, nggak tidak, ya? tidak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Nah, kalau tadi itu, kita pemirsa tadi sempat dalam persiapan ada Awan Seto dengan seragam polisinya. Nah, katanya baru naik pangkat ya? Ya, alhamdulillah Pak Kapolri merespon langsung prestasi yang Kemarin mereka ya? dapat. Ada 2 anggota mereka, Sani sama Awan Seto, dinaikkan Naik pangkat. pangkat 1 tingkat. Nah, yang TNI? Yang TNI juga. Ah. Ada 2 dari Kostrad, 1 dari saya tidak tahu kesatuan yang satu lagi. Tapi di diapresiasi Masjid. juga ya? Diapresiasi. Naik pangkat juga ya, Ya, satu tingkat. diapresiasi. Nah, dari sepak bola ternyata bisa naik pangkat juga, pemirsa. Ya. Nah, ini berikutnya Ed Dio Alberto. Berhubung coach ditunjuk agak dadakan dibanding negara lain yang berlaga di AFF U22. Ya. Kunci sukses dari kurang matangnya persiapan apa sih, Coach? Dan bagaimana cara meredam seorang pemain dengan emosional yang tinggi seperti Marinus? Nah, ini sudah saya tanyakan tadi. ya. Ya, tapi mungkin bisa diulang lagi yang kira-kira dadakan tetapi bisa juara. Nah, Ya. kunci suksesnya. Sebenarnya ya itu yang harus kita semua jangan pesimis, saya pikir. Intinya jangan pesimis. Jangan pesimis. Ya. Kenapa? Dengan 1 bulan aja kita bisa berprestasi. Itu menandakan potensi-potensi sepak bola kita memang luar biasa. Sekarang bagaimana potensi itu kita pilih dari yang baik menjadi yang terbaik. Artinya kan secara skill sebetulnya memenuhi lah mereka. Banyak pilihan kita. Banyak pilihan ya, artinya banyak pilihan. Artinya mau ditaruh di mana, posisi mana. Sangat banyak pilihan. Potensinya ada ya. Betul. Kalau ada yang menyebut kita kekurangan striker, benar nggak sih sebetulnya? Karena kalau kurang ya dibikin dong. Oh, ya kan? gitu ya. Terus juga saya kemarin berdiskusi dengan beberapa teman Ya. untuk Liga 1 misalnya. Ya. Pemain-pemain yang asing. Ya. Kalau bisa ya jangan 4 gitu, karena kita butuh pembinaan. Betul. Kalau 4, semua posisi-posisi penting di klub Dikuasai. itu diisi oleh pemain-pemain Pemain asing, termasuk striker. Ya, kita Bagaimana saksikan sekarang kita menghasilkan krisis ya. Ya. striker-striker yang mumpuni. Contoh banyak striker yang dulu tenggelam, ada Lerby, ada Muklis, dan mereka semua hilang. Ya, Padahal dia dari usia muda U16, U19 mereka mulai muncul. Jadi kesempatan itu yang perlu sebenarnya diberikan. Tentu yang membuat itu adalah federasi, ya, federasi yang mengatur itu. Ya, ini dari Ed Mochu. Oh, ini kalau ini harapan aja, Coach. Ya. Semoga timnas Indonesia di masa datang tidak terganggu dengan jadwal kompetisi Liga 1 yang seharusnya klub bertanding serentak Sabtu Minggu dari awal sampai akhir kompetisi. Hapus regulasi pemain asing 3+1. Kepengurusan PSSI tidak lagi rangkap jabatan. Nah, ini semua harapan yang tadi saya kira sih sesuai dengan statement. Tadi yang soal bagaimana antara jadwal kompetisi dengan itu tadi? Ya, makanya di semua negara antara pelatih klub dengan pelatih tim nasional memang harus bersinergi. Ya. Perlu suatu komitmen antara, makanya kemarin saya dan Simon memaparkan program kita 1 tahun dan kita minta pendapat dari para pelatih klub. Ya, ya. Oke, jadi sudah mulai semua yang tadi pemirsa sarankan itu sudah dimulai, termasuk mengumpulkan pelatih-pelatih klub ya. Jadi yang mensinkronkan jadwal. Nah, ini yang terakhir nih dari Ed Lestari IR. Alhamdulillah pemain kelompok usia 22 juara AFF. Apa karena rasa nasionalisme yang tinggi ya, Pak?
Pak Indra Safri maksudnya. Ya. Sehingga Bapak berkemauan keras untuk menjadikan juara. Terima kasih. Ini pertanyaannya. Ya. Mempertanyakan rasa nasionalisme Coach Indra Safri. Jadi peran pelatih itu sebenarnya di pertandingan itu cuma 10%. 10%. Peran pemain 90%. Oh. Ya, jadi semua pemain yang kita ajak dan semua ofisial dan termasuk saya itu memang orang-orang yang punya satu berkeinginan sekali memberikan yang terbaik kepada sepak bola Indonesia. Jadi tidak hanya saya, jadi semua. Ya. Jadi semua yang ada di tim itu adalah orang-orang yang ingin memberikan yang terbaik. Nah, jadi peran 10% itu tapi menentukan. Ya. Nah, kalau sekarang ya kan kita relatif sudah jauh lebih baik dalam hal profesionalitas. Ya. Nah, di belakang ini kan pasti pemain kan harus fokus, Coach. Ya. Nah, ketika pemain itu harus fokus kan berarti katakanlah spirit nasionalisme oke. Tetapi kan yang namanya imbalan materi dia juga harus diperhatikan dong. Nah, untuk konteks itu Ya. sekarang kita posisinya gimana? Jadi bekerja di tim nasional berbeda bekerja di klub. Kalau di klub adalah pekerjaan profesional murni untuk mencari penghasilan. Kalau di tim nasional Kebanggaan ya. Kebanggaan. Makanya kalau di klub pembagian bonus itu sesuai dengan lamanya dia bermain. Kalau dia main 2 kali 45 menit bonusnya lebih besar. Ya. Intinya lebih banyak bekerja, lebih banyak dapat duit. Ya. Tetapi kalau tim nasional sama. Ya. Makanya pembagian bonus di tim nasional itu merata semua karena semua adalah untuk satu untuk semua. Jadi itu yang kami tanamkan. Yang kedua, jangan bekerja orientasi duit. Kami bikin duit yang berorientasi ke tim ini. Oh, gitu. Alhamdulillah banyak apresiasi mulai dari Pak Presiden, mulai Iya, dari betul. banyak. Kan kemarin ada bonus sekian ratus juta. Ya, dari Kemenpora. Dari Kemenpora juga ya, ada. Dari PSSI juga Ya. kasih kita bonus. Ya. Kan dari manajer dan lain sebagainya. Jadi jangan berpikir uang, tapi uang nanti akan hadir Suruh sendiri. dia berpikir untuk kita. Suruh berpikir uangnya untuk ini. Jadi bukan mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita, kan kira-kira begitu. Amin. Nah, Coach, saya tergelitik dengan metodologi Coach tadi dalam melatih ya. Seperti sebelum-sebelumnya lah. Banyak anak-anak muda ini kan skillnya kadang-kadang menonjol, sebagian ya berada dalam posisi yang egonya sangat tinggi. Ya. Nah, peran dari skema itu seberapa besar, Coach? Strategi skema itu seberapa besar itu? Iya, semua pelatih tentu punya filosofi sepak bola masing-masing. Ya. Dari filosofi itu dia bikinlah rencana game atau game plan-nya mereka. Ya. Dari game plan itulah baru dicari orang-orang. Dan itu yang kami lakukan dan makanya banyak para pelatih atau mungkin pemirsa atau masyarakat menanyakan kok pemain ini nggak terpilih padahal dia bagus. Iya. Nah, ini mungkin yang perlu kami sering sampaikan. ditanyakan ya, betul. Kita memilih pemain yang kita butuhkan. Jadi bisa saja pemain itu bagus, tetapi ada hal yang tidak pas untuk tim kita dan kita tidak akan pilih. Ya, kalau yang bagus semua gelandang gitu kan, sementara strikernya cuma sedikit. Nah, jadi hal seperti itu. perlu keseimbangan di dalam memilih pemain. Nah, coach terakhir kan bilang 23 pemain sudah di kantong. Ya, alhamdulillah sudah ya. Sudah lolos dan yang dipulangkan berapa, Coach? Ini ada 30 pemain. Sekarang saya udah daftarkan belikan tiket ke Vietnam 22. Saya tinggal memilih satu pemain dari antara 5 pemain. 1 dari 5 ya? 1 dari 5 pemain. Dan ini yang akan saya lihat. Saya juga harus adil. Saya harus memberikan kesempatan untuk Ezra. Ya. Saya harus memberikan kesempatan untuk Egy. Ya. Saya harus memberikan kesempatan untuk Sadil untuk saya lihat beberapa hari ini. Ya. Khusus untuk Ezra memang dia ini belum pernah saya tahu persis kualitas dia. Makanya saat AFF saya panggil, sayang dia nggak datang. Dan juga AFC saya panggil sebenarnya di awal karena saya ingin lihat. Tapi saya berusaha mencari profil dia di YouTube, di mana-mana juga saya belum ketemu ya? Belum ketemu, makanya saya hanya tinggal waktu berapa hari untuk melihat dia. Makanya ini yang saya harus bekerja keras dalam 5 hari ini
dan saya juga tidak mau nanti saya pilih orang. Salah pilih Dan orang. saya tidak mau nanti saya nggak bisa pertanggungjawabkan ke PSSI, ke masyarakat dan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, jadi kesempatan nanti melawan Bali United, Bali United betul Bali ya, United ya nanti Bali United tanggal 17 Ya. itu juga untuk Itu uji coba kita terakhir untuk melihat berapa pemain yang untuk dipastikan nanti masuk dalam skuad. Jadi kalau nanti di Vietnam itu juara grup, berarti lolos otomatis ya? Lolos otomatis. Yang juara grup, Hanya satu yang diambil. yang satu. Kalau Ya. Thailand kan sudah pasti. Thailand sudah pasti, tapi dia tetap berpengaruh di grup itu. Oh, tetap dihitung? Iya. Oh, tetap dihitung ya? Tetap dihitung. Jadi taruhlah misalnya Thailand ternyata dia juara grup. Tentu saja ini bukan kehendak kita. Ya. Kita inginnya Indonesia juara grup. grup. Amin. Jadi Indonesia yang juara grup Iya. lah. Jangan berandai-andai pemirsa. Yakinlah bahwa Indonesia bisa. Buktinya Amin. kemarin di Vietnam Iya. mereka kalah semua. Iya. Dan kita nggak pernah kalah ya. Waktu di AFF kan Tim ini udah 9 kali game resmi belum pernah kalah. belum pernah kalah. Ya. Dan ini menumbuhkan spirit yang luar Oh, biasa tentu. di kalangan mereka ya. Kepercayaan Makanya diri. kemarin sebelum terjun ke AFF, karena AFF ini target antara kita, tapi penting untuk moral kita. Kalau kita juara seperti sekarang, anak-anak lebih confident dan kita lebih percaya diri untuk menghadapi event yang lebih besar. Betul, bahwa di grup itu pun kan Vietnam pernah dikalahkan, Thailand juga sudah dikalahkan. Ya. Jadi akan mengulang sukses yang sama. Amin, tapi harus waspada. Harus waspada tetap, tapi saya yakin doa seluruh rakyat Indonesia Amin. akan menambah kekuatan yang luar biasa bagi timnas U23 ini ya, U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia sebentar lagi atau minggu depan lebih tepatnya. Sayang sekali waktu kita selesai coach, tapi terima kasih coach Terima kasih. sudah mau menerima saya untuk wawancara yang kedua kalinya di Newsmaker ini pemirsa. Anda bisa saksikan wawancara terdahulu juga. Jangan lupa like and subscribe di Medcom ID di YouTube dan juga di Facebook. Karena like and subscribe itu gratis, tidak berbayar, tinggal klik saja itu. Dan Anda akan menjadi bagian dari orang-orang bermartabat di Republik ini karena konten yang kami sediakan adalah konten-konten yang mengajak kita semua belajar, kita semua menambah pengetahuan dan kita semua bermartabat, termasuk pengetahuan kita dalam sepak bola Indonesia, sepak bola nasional kita. Dan kita sudah tadi mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari legenda yang luar biasa juga, pelatih yang luar biasa yang berhasil meramu segala talenta-talenta hebat di Republik ini. Kita doakan terus agar cita-cita kita semua berjaya di pentas Asia, lalu kemudian kita menuju Olimpiade, dan bukan tidak mungkin ketika nanti sahabat Indonesia 2045 kita sudah berbicara tentang Piala Dunia. Amin, amin. Coach Indraji, terima kasih Coach. Terima kasih. Dan saya sudahi di sini pembicaraan kita di Newsmaker kali ini. Tetapi jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi dalam sosok yang berbeda dan dengan tema yang berbeda pula. Saya Abdul Qahar mohon pamit, sampai jumpa. How should we do